Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadrata ulama inal kiram, para alim, para kiai yang kami patuhi fatwa dan mauidhah hasanahnya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat, hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, budaya bangsa yang luntur, banyaknya anak-anak yang berani dengan orang tua yang tidak sayang dengan anaknya, masih banyaknya orang-orang yang angkuh dan sombong, menjadikan kita selaku orang tua sangat prihatin akan masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Luqman, yang menceritakan tentang kisah orang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Luqmanul Hakim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Luqmanul Hakim adalah seorang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Luqman yang diberi hikmah yang pertama untuk bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak bersyukur sangat menyadari betul bahwa Allah Maha Terpuji, Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan sesuatu. Banyak orang yang kaya tetapi kikir, karena itu dia akan tercela, tetapi Allah tidak begitu. Allah
memberi tanpa batas, sehingga Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kisah Luqman Hakim yang pernah dikisahkan disuruh oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing dan untuk mengambil daging yang baik, ternyata yang diambilnya adalah lidah dan hati. Suatu hari lagi disuruh oleh tuannya untuk menyembelih kambing lagi. Luqman Hakim kemudian disuruh mengambil daging yang terburuk, ternyata yang diambilnya adalah lidah dan hati. Dari ucapan-ucapan itu yang penuh hikmah dan banyak hikmah-hikmah yang lain yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian Luqman memberikan kepada anaknya nasihat, anak tersayang, diceritakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Penanaman yang pertama yang diberikan kepada anaknya adalah akidah. Tidak boleh mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sambil contoh mudah, misalnya peci untuk alas kaki, itu perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan kezaliman-kezaliman yang paling besar itu ialah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lewat pesan yang disampaikan oleh Luqman Hakim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masyir. Pesan yang kedua yang disampaikan kepada anaknya yaitu berbuat baik kepada orang tua. Dan ingatlah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Tapi manakala orang tua menyuruh kesyirikan kepada Allah, kita boleh menolaknya, bahkan untuk tidak mentaatinya, tetapi harus tetap berbuat yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak
mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergalaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian Luqman Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Pesan moral ini yang disampaikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya, memberikan motivasi kepada anaknya untuk berbuat baik dimanapun berada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dimanapun berada kita berbuat kebaikan atau berbuat kejelekan. Kemudian pesan berikutnya adalah, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Luqman Hakim menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat dan untuk menyuruh orang lain berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf adalah berbuat yang baik di masyarakat yang sesuai dengan budaya bangsa dan tidak bertentangan dengan agama. Misalnya saja di dalam sistem pendidikan, di dalam sistem pemerintahan, di dalam sistem dunia pekerjaan, itu semua harus baik yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa dan bertentangan dengan agama. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 117. Yang pertama tadi akidah, kemudian pesan berbuat baik kepada orang tua, kemudian pesan moral, kemudian perintah untuk sholat, berbuat ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Suatu contoh untuk mencegah kemungkaran, misalnya di dalam suatu desa ada tanah kosong, yang tanah kosong itu sebidang tanah akan dibeli seseorang yang rencananya mau dibuat tempat kemaksiatan
bisa jadi prostitusi atau perjudian. Untuk mencegah itu, kewajiban orang yang kaya harus membelinya demi untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Sebelum tempat prostitusi, sebelum tempat kemaksiatan perjudian itu dibangun, tanah itu sudah dibeli terlebih. Itu adalah salah satu contoh untuk mencegah kemungkaran. Wala tusaqqir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Pesan tidak boleh sombong kepada orang lain. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Waqsid fi masjika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara keledai. Kita harus melunakkan suara. Dibatasi suara kita, jangan terlalu kecil sampai orang lain tidak dengar, dan jangan sampai berteriak nyaring. Seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ada hikmah dan manfaatnya dari sebuah cerita yang dikisahkan oleh Luqmanul Hakim yang berpesan kepada anaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.